Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang saya hormati, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya sehingga di siang hari ini kita semuanya bisa melaksanakan tugas rutin seperti biasanya tanpa halangan suatu apa, selalu diberi kesehatan, diberi semangat yang luar biasa, dan tentu saja kita harus bahagia. Bahagia apa tidak Bapak Ibu? Bahagia. Ya, sip, itu adalah modal kita. Kalau kita tidak bahagia, bagaimana mungkin kita akan bisa mengekspresikan diri di depan siswa? Nah, kalau kita membawa masalah dari rumah, kita pusing, kita tidak bahagia, maka kita tidak akan ekspresi kita tidak bisa keluar di depan anak-anak. Kemudian ekspresi kita yang keluar adalah ekspresi yang negatif, mungkin menyeramkan bagi anak. Nah, itu yang kita hindari. Begitulah ya Bapak Ibu, siap untuk selalu bahagia? Siap. Terima kasih. Semoga acara ini nanti seperti yang ditayangkan di sini, kita nanti akan berdiskusi. Ya, sebelumnya sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga selalu tercurahkan kepada beliau dan pengikutnya, dan kita menjadi pengikutnya kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita buka acara ini supaya lancar diskusi kita siang hari ini, membawakan hasil yang memuaskan untuk anak didik kita. Mari kita buka dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita rencanakan dari awal, bahwa kita akan mendiskusikan tentang penerapan budaya positif kepada anak-anak. Ya. Jadi, namun sebelum kita menerapkan kepada anak-anak, tentu saja saya ingatkan terlebih dahulu bahwa kita sebagai pendidik, kita sebagai guru itu harus punya modal terlebih dahulu. Kita harus siap untuk membekali anak-anak, gitu. Bapak Ibu, tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Baiklah, untuk mengawali kegiatan siang hari ini, mari kita buka dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga acara kita di siang hari ini menghasilkan suatu hasil diskusi keputusan yang baik untuk anak-anak kita. Seperti yang ada di dalam judul, yaitu kita akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada anak. Ya. Tentu saja sebelum kita menerapkan kepada anak, kita harus punya bekal terlebih dahulu, harus punya modal bagaimana kita memberikan suatu pengertian kepada siswa yang budaya positif apa kepada siswa. Bukan hanya pengertian, tapi tentu saja kita harus memberikan contoh terlebih dahulu. Ya apa tidak Bapak Ibu? Ya, kita hanya mari kita selalu berbuat baik, kita berbuat positif, tapi tanpa kita melakukan sesuatu yang baik, maka tidak akan bagi anak tidak akan diperhatikan kalau hanya teori. Tapi kalau kita mempraktekkan budaya positif baik kita kepada anak, hal-hal kecil yang kita praktekkan yang membuat anak itu menjadi terinspirasi untuk mencontoh, maka tidak perlu lagi sosialisasi pengertian kepada anak, tapi anak dengan sendirinya tumbuh dalam hati karena contoh dari kita. Begitu kira-kira Bapak Ibu?
Baiklah, seperti apakah nanti diskusi kita itu tadi saya hanya memberikan sedikit gambaran tentang tugas kita sebagai guru yang harus mendisiplinkan siswa, tentu saja dari disiplin kita sendiri. Namun demikian setiap hari kita pastinya menghadapi atau menemui semacam bukan sih kasus ya, tapi masalah anak itu pasti, ya apa tidak? Ya pasti itu, sekecil apapun pasti. Tapi alhamdulillah di sekolah kita tidak pernah ada permasalahan yang besar ya. Insya Allah tidak akan pernah, mudah-mudahan hanya permasalahan kecil yang tentunya bisa diselesaikan oleh Bapak Ibu di kelas. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah tidak bisa menyelesaikan masalah, boleh silakan diangkat ke forum seperti ini, kita diskusikan. Begitu ya Bapak Ibu? Baiklah, untuk sambutan awal dari saya cukup sekian, nanti akan dilanjut dengan diskusi yang akan dilanjut oleh dipimpin oleh Pak Edi Prianto kaitannya dengan CGP. Namun ini terlepas dari CGP juga ya, artinya memang ini kita sering hadapi di kelas, kita sering menemuinya masalah ini, sehingga mohon nanti kita saling sharing bagaimana cara solusi dari yang nanti dipaparkan mungkin oleh Bapak Ibu tentang permasalahan yang ada di dalam kelas. Dari saya cukup sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kepala Sekolah sudah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya, untuk pemaparan dari saya akan mungkin langsung saja ke materi. Untuk materi kita pada hari ini adalah sebenarnya salah satu tugas dari saya, tugas dari calon guru penggerak angkatan 11. Perkenalkan sebelumnya, nama saya adalah Edi Prianto. Saya CGP angkatan 11 dari SD Negeri 1 Kemapi, Kabupaten Banyumas. Untuk tugas pagi hari ini adalah tugas aksi nyata modul 1.4. Pada dasarnya ketika kita mengikuti program guru penggerak itu, saya mengawali dari alur pengerjaan tugas-tugasnya itu adalah menggunakan alur merdeka. Alur merdeka itu apa? Yang pertama itu dari M-nya itu kita mulai dari diri. Yang pertama, E-nya itu eksplorasi konsep, kemudian R-nya rukol, ruang kolaborasi, ada ruang kolaborasi 1, ruang kolaborasi 2, kemudian ada D, demonstrasi kontekstual, kemudian K, koneksi antar materi, dan yang terakhir ini titik terakhir untuk modul 1.4, modul 1 khususnya untuk modul 1.4 itu A, aksi nyata, jadi merdeka. Jadi untuk materi yang pertama ini adalah materi budaya positif. Nanti di dalam materi budaya positif ini akan banyak materi-materi yang disajikan. Yang pertama, konsep inti dari budaya positif. Konsep inti dari budaya positif ini, konsep intinya yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Untuk yang kedua ada disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi.
Ya, untuk yang pertama kita langsung saja ke pembelajaran dengan paradigma baru. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran baru. Sinyalnya Bu, ada kesalahan teknis. Jadi untuk paradigma baru ini nantinya akan mengarahkan kita ke profil belajar Pancasila. Ya, untuk profil belajar Pancasila yang pertama dari beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, benar kritis, dan yang terakhir kreatif. Untuk selanjutnya ada teori miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini yang sering kita mungkin salah artikan, jadi ilusi bahwa guru mengontrol murid. Ada yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan saran membuat rasa bersalah mampu menguatkan. Yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dari teori kontrol tersebut, ini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser yang tadi di awal dijelaskan bahwa ada ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Boleh minta bantuannya 2 orang untuk maju. Bu Jess barangkali maju sama Bu Rina. Minta bantuannya. Ya, saya minta bantuannya kepada Bu Jess dan Bu Rina untuk mengilustrasikan mengenai teori kontrol ini. Ini bisa di sini Bu, di sini. Nah, nanti Bu Jess atau Bu Jess itu nanti mengepalkan tangannya ya. Mengepalkan tangannya, anggaplah bahwa di tangan tersebut itu ada benda yang sangat berharga, benda yang sangat berharga yang tidak boleh sampai orang lain itu memilikinya. Dan nanti tugas dari Bu Rina mencoba meminta benda tersebut dari Bu Justina dengan cara apapun boleh lah, boleh merayu, boleh mungkin yang paling ekstrim memaksa, dipaksa dengan kekerasan, itu jangan. Pakai penawaran uang pun juga boleh. Coba kira-kira bagaimana cara merayu Bu Rina kepada Bu Yus? Coba dipraktekkan. Bu Yustina. Ya, di sini saya mau tanya, ini isinya apa ya Bu? Kalau yang di tangan yang satunya? Boleh nggak ya, saya lihat dulu sebentar saja. Ayo lebih. Lihat saja, tidak boleh pegang. Ya, saya pertama mau lihat dulu. Kalau saya tertarik, yang emasnya dulu deh. Saya mau lihat yang emas dulu. Enggak, kalau kamu lihat kamu ingin. Bolehkah saya dibagi biar saya tidak? Saya bayar dengan uang gimana? Gak bisa karena ini limited edition. Siapa tahu butuh buat keperluan kan bisa diganti dengan uang. Satu-satunya di dunia. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Bu. Boleh sambil makan ya Pak? Boleh, monggo silakan untuk peserta.
untuk menikmati hidangan yang sudah tersedia. Nah, Bapak Ibu, itu adalah suatu contoh dari teori kontrol ya. Mungkin ini dari yang pertama, dari teori kontrol yang pertama. Jadi di awal tadi kita menunjukkan. Nah, di sini ada gambar ini bisa mengontrol seseorang. Kalau dalam dunia pendidikan mungkin kita akan dianggap mengontrol seorang murid kita. Nah, tadi ketika Bu Rina mencoba merayu Bu Yus meminta benda yang sangat berharganya, ternyata kan oleh Bu Yus tidak diberikan ya. Dan mungkin jika Bu Yus memberikannya, mungkin Bu Yus memberikannya itu dengan alasan tertentu, bukan karena bujukan dari Bu Rina, walaupun tadi sudah ditawarkan dengan banyak uang mungkin ya, mau dibayar, ini saya bayar sekian ya. Ternyata Bu Yus tetap tidak memberikannya. Ini mengilustrasikan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Jadi ketika kita meminta siswa untuk melakukan sesuatu, mungkin saja bahwa siswa itu melakukan sesuatu tersebut itu bukan dari motivasi intrinsiknya ya, bukan dari dalam dirinya sendiri, tetapi karena ada semacam paksaan mungkin. Ada rasa seperti itu. Ketika membuka tangannya atau ketika siswa melakukan hal yang diperintahkan oleh gurunya, itu mungkin saja karena mungkin bisa malah jenuh karena diingatkan atau diomongin setiap hari seperti ini, akhirnya risih, akhirnya mau melakukannya. Ini jadi itu ya, sebenarnya tetap yang memegang kendali atau kontrol diri itu adalah kita sendiri atau murid sendiri. Nah, yang selanjutnya ini ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita agar jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Ini yang kedua. Nah, ini yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya yang keempat, ini adalah teori dari William Glasser ini, Bapak Ibu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Ini jadi kita sebagai seorang pendidik tentunya kita lebih dewasa dari murid-murid kita. Ada yang beranggapan bahwa orang yang lebih dewasa itu harus bisa mengatur anak otomatis kan lebih di bawah kita lah ya, di bawah kita. Jadi karena kita lebih tua, lebih dewasa, kita bisa memaksakan kehendak kita, meminta melakukan ini, melakukan itu. Tentunya kita memintanya itu juga untuk demi kebaikan sebenarnya ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya ini adalah lanjutan dari stimulus respon ke teori kontrol. Untuk stimulus responnya adalah realita kebutuhan kita semua sama. Realitanya kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang sampai yang terakhir, saya bisa mengontrol orang lain itu contoh yang seperti tadi dicontohkan oleh Bu Yus dan Bu Rina ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya sebenarnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi ketika tadi Bu Yus tidak mau membuka kepalan tangannya, tidak mungkin akan terbuka. Jadi itu teori kontrolnya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian berpikir menang kalah
Padahal teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Untuk selanjutnya kita masuk ke budaya positif ya. Budaya positif ya. Budaya positif atau disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina ya, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau ribet, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin positif, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan untuk memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tugas kita mungkin untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa. Mungkin salah satu caranya dengan pembiasaan yang sering kita lakukan. Jadi nantinya tanpa disadari, karena kita sudah mengarahkan dengan pembiasaan tersebut, anak tersebut sudah tanpa disadari sudah melakukan disiplin positif tersebut. Untuk selanjutnya nilai kebajikan ya, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di bawah ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dan seterusnya sampai bernalar kritis. Kemudian ada Ibu Primary Leaders program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan yang lain adalah komitmen. Kemudian keterampilan hidup atau life skill ya. Life skill dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik bagi diri. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Kita lakukan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang akan kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama itu ada bertahan hidup, intinya dengan makan, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan. Kemudian terakhir ada kesenangan ya. Rasa terima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian dari penguasaan itu ada diri ya, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Untuk kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir bermain, humor, antusiasme dan tertawa itu kesenangan. Kemudian masuk ke motivasi perilaku manusia ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini berhubungan dengan motivasi. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Jadi untuk yang pertama dan kedua itu adalah masuk ke kategori motivasi ekstrinsik. Nah, jika siswa kita atau peserta didik kita masih dalam yang 1 dan 2 untuk menjadi ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, sebagai seorang guru, kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik siswa kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk motivasi intrinsik bisa juga dikenal dengan motivasi internal ya. Untuk menumbuhkan rasa motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, kita sebagai guru berusaha untuk menghindari hukuman dan memberikan penghargaan berlebihan agar
restitusi. Yang pertama hukuman tidak terencana tiba-tiba dan yang lainnya ya seterusnya. Kemudian yang kedua ada konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan. Yang ketiga ada restitusi, proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi tersendiri ya. Nah sekarang saya coba, ini permainannya ada beberapa soal nih. Saya meminta bantuannya Bapak Ibu untuk mengerjakan soal ini terkait dengan hukuman dan konsekuensi ya. Coba pakai kode klik itu startnya. Oh iya. Iya. Ada beberapa 6 soal Pak Eko. Silakan boleh dimulai. Nanti diklik ya Pak Eko, ada yang A atau yang B. Betul atau tidak? Ya, untuk yang kedua. Pak Eko lah, coba nih Pak Eko. Ya, masuk ke mana Pak Eko? Selanjutnya nanti kalau mau gantian boleh Pak. Ya mungkin coba untuk yang lainnya coba. Kira-kira masuk ke hukuman atau konsekuensi. Silakan Bu Sri. Ya. Ada bonus ini, ada bonusnya Bu Sri. Sekarang boleh langsung, yuk. Nah, dapat bonus 50 poin. Nah, bonus 50 poin dengan cara mengerjakan soal nomor. Ayo maju, bisa nanti jawabannya diklik. Konsekuensinya hukuman. Coba lagi Bu, ayo orang pencet. Coba lagi selanjutnya. Bojomu di lapangan basket pukul 12 siang akan mengubah. Selanjutnya mau gantian, Bu? Satu lagi, Bu. Pilih. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Semoga yang lainnya untuk menambah skor. Mulai bisa. Ayo mulai bisa. Nanti ada tambahan poin lagi. Ih, nggak kepencet Bu. Dapat 100 poin lagi. Ada caranya banyak. Jawab soal nomor 7 untuk 100 poin. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Masih ada lagi, mungkin satu lagi Bu. Soalnya masih banyak. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yeay. Sudah, terima kasih, ada tambahan poin lagi. Monggo. Ibu mungkin bisa dibantu Bu untuk menentukan ini Bu, konsekuensi atau hukuman Bu. Ibu maju. Ini kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan soal karena terlambat datang
dan dengar pelajaran selama 10 menit. Masih ada, diklik saja bro. Diklik saja bro. Klik bro. Masih ada lagi bro. Ada tambahan poin lagi bu, ya bu. Coba diklik bu salah satu untuk menambah poin. Ada tambahannya ibu ini bu, satu untuk mendapat 100 poin lagi mendapat satu soal bu. Ini bu. Ini kehukuman atau konsekuensi. Klik bu. Satu lagi bu. Mohon bantuannya ibu. Masih ada dua. Selanjutnya Bu Anin. Lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejauhan. Ayo Bu Yus atau Bu? Yus coba pilih. Ayo Bu Yus kita tambahan poin lagi. Mau pilih yang mana? 200 poin. Soal terakhir, memberikan biasa di sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ya betul. Ya terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah berarti Bapak Ibu sudah mulai memahami mengenai konsekuensi atau hukuman. Kita lanjutkan untuk materi kita, berarti masuk ke ini selanjutnya, posisi kontrol. Tunggu Bu Sulika. Ya kita lanjutkan. Setelah masuk ke hukuman dan konsekuensi, kita masuk ke posisi kontrol. Ya, posisi kontrol seorang guru itu ada yang satu pengguru, kemudian teman, pembuat merasa bersalah, pemantau dan manajer. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol seorang guru. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini jika posisi guru sebagai penghukum diminta untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian yang kedua balik. Nah, terus yang kedua, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak? Itu pembuat merasa bersalah. Kemudian yang sebagai posisi guru sebagai teman menyampaikan bahwa ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa lain kali, jangan sampai berbuat. Itu posisi guru sebagai seorang teman. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tidak tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Kemudian yang ini posisi kontrol seorang guru. Mungkin sebenarnya kita sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian posisi guru sebagai manajer mengacu pada institusi yang dapat dijalankan
murid sebagai manajer bagi dirinya, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Kita harus bisa menemukan motivasi intrinsik dari murid kita. Nah, ini ada video. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu.
saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, ini tadi yang kelima yang tadi terlewat. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika posisi sebagai manajer menanyakan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu posisi kita sebagai manajer. Nah, selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Ini ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini bisa dibantu. Bu Sumira walaupun masih capek, dibantu Ibu. Ya. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, itu kira-kira posisi kontrolnya masuk ke mana, Ibu? Ini ada manajer atau teman. Ini nanti saja untuk videonya. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrolnya masuk ke manajer. Udah ada lagi apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini juga sebagai posisi guru, kontribusi sebagai manajer. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ini posisi kontrol guru sebagai memposisikan diri sebagai teman. Ya, lanjut. Nah, keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Ya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ini kemarin di kelas saya sudah mencoba membuat keyakinan kelas ya. Pembentukan keyakinan kelas itu
harus ini bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, ya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat kejadian kelas. Ini kemarin saya mencoba membuat kejadian kelas di kelas saya, membagikan sticky note ke anak-anak didik saya, kemudian meminta mereka mencoba-coba kalian buat keyakinan kelas untuk kelas kita masing-masing, dibagi satu-satu, kemudian setelah itu ditempelkan sticky note-nya itu di sebuah papan, kemudian setelah itu nanti merubah bahasanya menjadi bahasa yang lebih positif. Ini kemudian yang sudah saya terapkan di kelas saya untuk membentukkan keyakinan kelas. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu alternatif atau solusi untuk memecahkan sebuah permasalahan yang ada di sekolah. Jadi ketika kita mendapatkan permasalahan, segitiga restitusi ini adalah salah satu alternatif atau solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Saya boleh bertanya Bapak Ibu, mungkin ada dari Bapak Ibu yang pernah mengalami permasalahan dengan peserta didik atau permasalahan dalam pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu salah satu untuk menyampaikan permasalahan di kelas. Sering masalah Pakai ini Bu. Monggo silakan. Ya, saya sudah memakan. Untuk permasalahan di kelas ya sebenarnya banyak sekali ya. Seperti yang anak kadang tidak mau untuk mengikuti pelajaran ya. Kemudian banyak sekali misalkan dengan sesama teman mereka saling berebut tempat duduk atau yang lain sebagainya. Dan itu adalah salah satunya masalah permasalahan yang dialami di kelas. Terima kasih Bu Saudara sudah menyampaikan. Ternyata ada permasalahan seperti itu Ibu. Nanti setelah kita memahami mengenai segitiga restitusi, semoga masalah tersebut bisa teratasi melalui tahapan-tahapan segitiga restitusi yang akan kita bahas sebentar lagi. Selanjutnya, ini untuk segitiga restitusi itu ada 3 ya Bapak Ibu tahapannya. Yang pertama ada validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, yang terakhir menanyakan keyakinan. Itulah segitiga restitusi itu tahapannya. Kita pertama menstabilkan identitas ya, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapannya yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah dari proses pembelajaran yang nantinya menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang pertama ini contoh-contoh kalimatnya menyampaikan kepada siswa jika ada siswa yang melakukan kesalahan ya kita datangkan, kita tanya, kita sampaikan bahwa salah satunya itu berbuat salah itu wajar. Yang kedua tidak ada manusia yang sempurna. Jadi siswa itu tidak merasa disalahkan, tidak merasa bersalah. Terus ada lagi bapak atau ibu juga pernah melakukan hal itu. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Terus yang kedua validasi tindakan yang salah. Ini yang pertama berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi setiap orang melakukan tindakan-tindakan tertentu pasti mempunyai tujuan. Nah, kita perlu gali tujuan-tujuan tersebut. Ketika anak melakukan kesalahan, jangan serta-merta kita langsung menghakiminya, memberikannya hukuman. Kita harus menanyakan. Nah, menanyakan dulu, pasti ada tujuannya, mempunyai tujuan. Kemudian ini validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan untuk mengapa kamu melakukan hal tersebut. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan
motivasi secara intrinsik. Ini hubungannya dengan tadi, makanya kita di awal tadi membahas mengenai kesepakatan kelas. Jadi kita buat kesepakatan kelas itu bisa menjadi patokan ini. Jadi ketika ada siswa yang melakukan sebuah tindakan atau kesalahan, kita bisa menanyakan ini. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Tanyakanlah pada siswa tersebut. Kemudian ingatkan bahwa di keyakinan kelas itu ada nilai-nilai yang harus mereka ikuti. Kemudian, nah ini kan ada yang kedua, nilai apa yang disepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kemudian menanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu tahapan-tahapannya. Tahapan. Nah, di sini kemarin saya sudah menerapkan tahapan-tahapan sedikit garis diskusi. Ada cerita yang di kelas saya. Ada seorang anak bernama Alex ya. Kemudian tidak terima pekerjaannya, selalu dicontek oleh temannya. Dia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Kemudian jadi bertengkar. Kemarin Alex sama Egi ya. Alex dan Egi itu gara-gara seperti ini sebenarnya permasalahan yang agak rumit. Gara-gara nyontek pekerjaannya dicontoni ya. Ini ada videonya, tapi ini videonya tidak. Ini artis lokal semua nih Bapak Ibu. Mungkin bisa. Selamat pagi Alex. Pagi. Alex, Pak Guru tadi mendengar kalau kamu bertemu dengan Egi. Iya Pak. Kenapa? Eki terus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tugas juga Ini selalu kan oh, kalau kamu marah, jika Pak Guru menjadi kamu, Pak Guru juga akan kamu. Lalu, apa yang kamu lakukan menjadi Egi? Ini validasi tindakan yang salah ya. Saya memberikan beda. Oh, seperti itu. Pasti ada alasannya ya. Iya Pak, masa saya diam saja. Saya capek-capek mengerjakan soal itu, malah dia menjelek dan tidak mau berusaha mengerjakan sendiri. Wajarlah kalau kamu marah, Pak Guru sangat menghargai tindakan kamu yang tidak lebih dari itu. Karena sih dari tindakan yang salah atau tindakan yang tidak itu sudah sesuai dengan nilai kelas kita. Menurut kamu, sudah masuk tahapan mana yang kita lakukan keyakinan? Saya menghormati anak teman. Tepat sekali. Menurut kamu, menghormati teman itu penting atau tidak? Penting Pak. Baik, sikap penting. Jadi, keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sudah kalek? Saya harus lebih bersabar lagi Pak. Refleks. Apakah kamu mau memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan kali ini? Saya harus lebih bersabar lagi dari menahan amarah saya. Jika ada teman yang melakukan hal itu, saya akan melaporkan kepada Pak Guru. Refleks. Kamu sudah melakukan di sini. Tepat sekali tindakan kamu itu. Sekarang, silakan kamu kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pamit itu Alexnya pamit berpamitan. Kemudian ada contoh lagi penerapan ini yang kemarin saya coba terapkan di sekolah saya. Ada kasus lagi ya. Ini seorang anak yang bernama Habib sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Nah, kemarin sebenarnya sih terlambatnya hanya kemarin saya tanyakan 2 atau 3 kali terlambat. Itu juga belum melebihi pukul 7, masih sebelum jam 7. Ini solusi. Ini adalah tahapan restitusi ketika restitusi yang kemarin sudah saya coba terapkan. Ini Bapak Ibu, ini contoh sebuah permasalahan di kelas saya. Ada anak bernama Habib sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran tertinggal. Ini tahapan seketika restitusi yang kemarin sudah saya terapkan. Menanyakan Pak Guru tadi mendengar dari guru lain ya sehingga kamu sudah terlambat. Sudah coba Pak. Menurut kamu saya. Nah itu pada faedah tindakan yang salah ya.
Ya setelah tahapan ini di tahap kedua itu menanyakan validasi tindakannya salah, kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Ya kita skip saja nggak baik. Selamat pagi Arin. Pagi Pak. Pak Guru tadi mendengar dari guru lain. Selamat pagi Arin. Pagi Pak. Pak Guru tadi mendengar dari guru lain kalau kamu sudah berkelas ya. Iya Pak. Sehingga kamu sudah berkelas. Sudah coba Pak. Menurut kamu saya bilang itu. Iya Pak. Ini tahapan menstabilkan identitas. Jadi tidak langsung menyalahkan ke siswa yang terlambat tersebut. Ini validasi tindakan yang salah. Terakhir menanyakan keyakinan kelasnya. Kemudian bertanya lagi nilai-nilai apa yang telah Abim melanggar. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi tahapan-tahapannya menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Dalam video tersebut sudah melaksanakan 3 tahapan tersebut. Dan dari saya yang terakhir Bapak Ibu, menutup Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Di manakah posisi kontrol kita, atau dalam pemantau, manajer, teman, ya. Bagaimana perjalanan saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu standar nasional pendidikan ini. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Edi Brianto sudah sah, dan tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya ya. Tidak sekedar kita melaksanakan tugas sebagai JGPG Pak Edi Brianto, namun sangat bermanfaat bagi saya, kita semuanya. Ya sudah tahu, sudah paham, barangkali disegarkan kembali yang belum tahu seperti saya, mungkin yang baru-baru ya Bu Yus masih kalau belum paham mungkin menjadi cerah ya, dapat cerahan untuk hari ini. Baiklah, kiranya sudah cukup ya untuk diskusi kita siang ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam menyelenggarakan ini. Cukup sekian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah salah satu contoh kasus. Alex tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Dia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Selamat pagi Alex. Pagi. Alex, Pak Guru tadi mendengar kalau kamu
berkenaan dengan Egi ya? Iya Pak. Kenapa? Egi terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tugas juga selalu dicontek Pak. Oh, adalah kalau kamu marah, jika Pak Guru menjadi kamu, Pak Guru juga akan seperti kamu. Lalu, apa yang kamu lakukan kepada Egi, Lex? Saya marah dan memaki-makinya Pak. Dan tanpa sadar, saya mengubrak meja. Oh, seperti itu. Pasti ada alasannya ya? Iya Pak, masa saya diam saja? Saya capek-capek mengerjakan soal itu, malah dia mencontek dan tidak mau berusaha mengerjakan sendiri. Wajarlah kalau kamu marah. Pak Guru sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih dari itu. Sekarang kita pikirkan, apa perbuatan kamu mengubrak meja itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas mana yang sudah kamu lakukan, Lex? Saling menghormati antar teman. Tepat sekali. Menurut kamu, menghormati teman itu penting atau tidak? Penting Pak. Baik, jika penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah, Lex? Saya harus lebih bersabar lagi Pak. Baik, Lex. Apakah kamu mau memperbaikinya? Apa yang harus kamu lakukan setelah ini? Saya harus lebih bersabar lagi dan menahan amarah saya. Jika ada teman yang melakukan hal itu, saya akan melaporkannya kepada Pak Guru. Baik, Lex. Kamu sudah menemukan solusinya. Tepat sekali tindakan kamu itu. Sekarang, silakan kamu kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alexi Aska Pratama, kelas 4. Terima kasih Pak Guru, saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah. Karena perilaku teman sekelas saya yang suka menyontek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang kedua, Abim sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang dia tinggalkan. Selamat pagi, Abim. Pagi Pak. Abim, Pak Guru tadi mendengar dari guru lain kalau kamu sering datang terlambat ya. Iya Pak. Sehingga kamu sudah berapa kali terlambat? Sudah 2 kali Pak. Abim, menurut kamu sering terlambat itu kesalahan atau bukan? Iya Pak. Abim, kesalahan itu manusiawi ya. Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Yang penting kita harus belajar dari kesalahan kita dan berusaha untuk memperbaikinya. Kalau begitu, mari kita cari solusinya bersama ya. Iya Pak. Abim kan saya datang terlambat, pasti punya alasannya kan? Kenapa sih Abim sering datang terlambat? Saya sering berenang sambil bermain HP Pak. Jadi saya tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak. Kalau selama datang ke sekolah, sudah dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Menurut kamu, keyakinan kelas mana yang sudah kamu lalui? Di sini Pak. Kamu di gedung itu penting atau tidak untuk kamu? Penting Pak. Kenapa? Karena kita harus menghargai waktu Pak. Ya, tepat sekali. Kita harus menghargai waktu. Waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, baik pekerjaan supaya tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih kedisiplinan kita. Iya Pak, saya menyesal minta maaf Pak karena sering datang terlambat. Saya akan mengulangi lagi. Jangan lagi. Eki sudah sangat baik karena kamu sudah minta maaf. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak akan terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidak lebih awal dan tidak berkata lagi bermain game supaya tidak teman lagi Pak. Ya, bagus. Tim ya, kamu sudah menemukan solusinya. Pak Guru akan bekerja sama dengan orang tua kamu supaya kamu tidak terlambat lagi ke sekolah. Sekarang kamu kembali ke kelas ya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bimanyu Andara, kelas 4. Terima kasih Pak Guru, saya senang
sekali diajak berdiskusi dengan Pak Guru untuk menemukan solusi permasalahan saya yang telah saya lakukan. Saya berjanji tidak akan begadang lagi supaya saya tidak terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya laksanakan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.